Nah, saya sejak di Amerika 7 tahun kuliah di Indonesia tidak selesai. Di Amerika saya masuk di American University di Washington DC. 1,5 tahun S1 saya selesai. Ambil S2 di George Washington University. 1 tahun selesai, harusnya 2 tahun. Artinya apa? 2,5 tahun saya bisa menyelesaikan program yang harusnya 4 tahun S1 plus 2 tahun S2, 6 tahun hanya dalam 2,5 tahun. Karena apa? Karena salah satu faktornya adalah ada dream dan ada goals. Dan itu hanya terjadi pada saat sudah merenungkan diri, karena waktu itu mungkin saya sudah hampir dipecat jadi anak oleh orang tua saya. Mungkin itu jadi faktor juga, itu pemicunya ya, jadi semangat saya. Tahun 98 masa sulit saya menjadi general manager Coca-Cola Jawa Timur. Saya tinggal Margorejo. Pabrik saya di Pandaan, kantor saya di Rungkut. Masa sulit. Sempat di sini. Saking sulitnya waktu itu, saya sempat ke Gunung Kawi. Loh iya, sampai saya takut di foto, zaman itu sosial media ini belum terlalu aktif seperti ini. Takut di foto, nanti jangan-jangan judul di korannya, Budi Isman GM Coca-Cola Desperado mencari sales di Gunung Kawi. Tapi betul, saya pergi ke Gunung Kawi waktu itu karena mencari sales, betul. Karena saya tahu pada masa sulit itu ternyata banyak orang ke Gunung Kawi. Dan karena banyak orang di situ berarti orang butuh minuman. Itu maksud saya ke sana itu. Tapi setelah itu sejak 2010 sampai 2020 ini mimpi saya adalah bagaimana saya ikut membantu membangun Indonesia lewat entrepreneur. Lewat membangun UMKM yang sebetulnya sangat potensial. Saya ingin mengajak tentunya ya teman-teman lihat dari sisi diri kita, apakah kita sudah entrepreneur sekarang ataupun profesional ya. Yang saya sarankan tentunya di awal adalah kita start dengan dream ini. Life starts with a dream. Itu juga kelemahan saya, kenapa 4 kali saya DO, saya nggak selesai di Indonesia, karena saya nggak punya dream pada saat itu. Tapi begitu saya punya dream dan target di Amerika, 2,5 tahun saya bisa selesai. Yang harusnya program 6 tahun. Start with a dream. Lalu kita bangun roadmap-nya. Cari jalan. Cari pelajaran. Buatkan dengan tim Anda roadmap Anda kemana Anda mau mencapai mimpi itu. Dan yang lebih penting adalah actionnya. Punya dream, bangun roadmap, action. Begitu juga banyak orang bermimpi pengen jadi pengusaha, apalagi yang para profesional. Ada tadi ya saya lihat profesional, saya juga orang profesional, artinya saya dulu bekerja. Banyak teman-teman saya yang dulu bekerja di perusahaan-perusahaan gagal menjadi pengusaha karena bukan soal dia nggak bisa, bukan karena dia nggak punya ilmunya, tapi nggak punya mental actionnya. Istilah saya itu adalah analisis paralisis. Terlalu banyak analisa kalau profesional ini. Para pekerja ini terlalu banyak timbang-timbang. Karena dia sudah terbiasa yang istilahnya itu fix. Paling saya dapat gaji bulan depan. Enggak pun saya kerja masih dapat gaji. Kalau Anda jadi pengusaha, kalau Anda jadi profesional, sorry ya saya balik. Kalau Anda jadi pekerja profesional, tanggal 25, 26, 27, buka cerah, benar nggak? Tepuk tangan, nih gajian ini. Ada nggak yang gajian tanggal 25, 26, 27? Ada ya? Tapi kalau Anda jadi pengusaha, 25, 26, 27 sakit perut. Pusing. Mikirin, aduh ada nggak uang bayar gaji karyawan saya? Itu bedanya. Jadi kalau orang-orang profesional ini nggak siap mental, plus banyak gengsi, lupakan aja, ke laut aja, udah jadi karyawan aja nggak apa-apa. Teman-teman saya banyak yang bekerja dulu, lalu melihat saya pensiun di umur muda.
Lalu dia bilang begini, Pak Budi, enak ya kayak Pak Budi udah pensiun, bebas kayaknya, punya bisnis ini itu. Saya pengen juga. Akhirnya nekat, tanpa perhitungan. Setahun mulai cari kerja lagi. Karena nggak tahan, karena sudah menyerah. Jadi lebih ke mental state-nya. Makanya kadang-kadang, kemarin juga saya cerita di beberapa workshop saya, mental ini penting, ilmu juga penting. Dua-duanya harus punya kalau mau menjadi orang-orang yang sukses, baik sebagai entrepreneur maupun sebagai profesional. Kadang-kadang setelah action, mungkin actionnya itu hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin apa yang kita rencanakan itu banyak yang tidak siap misalnya. Nah makanya kita kadang-kadang harus step back. Kita mundur dulu ke belakang. Pikir apa yang ingin kita lakukan lagi. Gak ada masalah Anda rugi sementara, asal Anda pikirkan ke depan bahwa itu akan lebih baik lagi. Seberapa banyak kita yang siap untuk berubah. Saya kemarin buat di workshop saya, kebetulan saya ada workshop CEO Development khusus untuk para CEO. Di akhir workshop itu saya tantang semua teman-teman itu untuk melakukan perubahan dalam waktu 1 minggu. Contoh ya, ini perubahan. Saya mau teman-teman angkat tangan di mana kalau jamnya itu ada di tangan kiri. Boleh angkat tangan. Coba lihatkan jamnya dulu yang di tangan kiri. Jam ya, kiri, oke. Yang tangan kanan, jamnya di tangan kanan. Boleh? Oke. Saya tantang Anda hari ini sama seminggu, coba tes. Pindahkan jam tangan Anda itu, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Saya yakin 70% mungkin besok pagi akan berubah kembali seperti normalnya. Termasuk saya. Waktu di challenge, ya kita WhatsAppan, lihat ternyata saya sendiri sudah ikut kembali lagi ke normalnya saya. Susah untuk berubah. Jadi perlu setiap waktu kita dalam bisnis maupun di dalam profesional kita harus terus-menerus mengasah diri kita untuk siap melakukan perubahan-perubahan. Kalau kita tidak siap melakukan perubahan-perubahan setiap waktu, bisa-bisa kita kolaps sendiri karena kita tidak siap mendapatkan kejutan-kejutan seperti yang sekarang ini. Apapun yang kita lakukan, apapun agama Anda, ya, saya sebagai Muslim tentunya saya merasa bahwa saya berusaha tapi tetap harus ada doa, ya. Itu penting bagi saya karena tidak ada 100% tentunya yang usaha itu datang sendirian. Nah, Anda harus kenal ini. Orang nggak pernah mau muncul, ya. Nama bisnisnya Agrinesia. Ya. Bisnisnya sebetulnya awalnya macam-macam. Dia bangkrut di perusahaan baksonya. Dia bangkrut di Bogor ini mulainya. Dia bangkrut di perusahaan keripiknya. Waktu beliau ini berdua bercerita, ini masih muda, kalau nggak salah 35 ya sekarang ini, memulai bisnis yang sekarang ini 2011. Sebelumnya sudah bisnis, berarti umur 20-an dia sudah mulai berbisnis. Sudah bangkrut berkali-kali. Akhirnya hanya punya satu senjata dia terakhir, itu adalah cincin kawinnya. Yang akhirnya dijual katanya, yang menghasilkan modal 500.000, dia mulai membuat kue di rumahnya. Mimpinya, ya, pasangan suami istri ini pada saat bertemu dengan saya, waktu kita bangun bersama-sama mimpinya, dulunya awalnya bisnisnya adalah bisnis kue. Lalu dia mengatakan bahwa saya ingin Pak Budi menjadi perusahaan kue, pastry dan cake terbesar di Indonesia. Tapi menurut saya itu terlalu picisan kalau mimpinya hanya sekedar itu. Saya ingin para pengusaha ini punya mimpi yang namanya beyond purpose. Artinya ya sesuatu yang menyentuh lebih dari itu. Purpose dari bisnis ini adalah caring and sharing. Bukan hanya sekedar menjual kue. Life starts with your dream.
Dream big, start small. 500.000 modalnya. Mimpinya ini. Sekarang berani nggak Anda yang modalnya 500.000 mimpi yang seperti ini? Saya nggak tahu. Mulai 2011 seperti ini nih. Jual kue, buat kue dari rumah 1, 2 biji, 3 biji ya. 2011. Tapi akhirnya 2019 akhir seperti ini bisnisnya. Mimpi sebesar itu. Modal 500.000 mulai 2011. 2019 berapa tahun? 8 tahun. Anak Surabaya ini, kita harus bangga orang Surabaya. Ya. Ini produknya. Basically, very simple product, tapi mengena karena mempunyai uniqueness-nya dan rasa plus istilahnya saya itu adalah affordability-nya. Konsepnya bagus, walaupun tentunya masih banyak yang harus diperbaiki, namun ini adalah awal yang luar biasa untuk mereka membangun, mengekspansi 8 tahun ini. Menjadi sebuah bisnis yang sekarang sudah bernilai triliunan. Apa sebetulnya lessons atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh Anggara dan Rizka untuk teman-teman semua? Yang ingin saya juga ceritakan. Pertama tadi itu, start small and have big dreams. Jadi apa yang saya ceritakan di awal itu, ternyata itu dilakukan oleh Anggara dan Rizka. Never give up. Ingat tadi dia sudah bangkrut, ya, berkali-kali. Saking sedihnya nangis waktu cerita sama saya. Satu-satunya modal yang dia punya cincin kawinnya. Gak ada yang lain. Tapi mungkin disitulah berkahnya dengan mimpi yang besar bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada rencana dan terus menerus belajar. Mereka ini pembelajar sejati. Tapi tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau belajar ikut seminar, workshop, setelah itu so what? Waktu Anda pulang, oh ya tadi apa sih belajar? Nggak tahu. Tapi mereka berdua ini ikut dalam program saya, ikut dari program-program yang lain. Dan selalu diskusi bagaimana mencoba mengimplementasikan ke dalam bisnisnya mereka. Kalau Anda hanya tergantung kepada mereka yang tidak qualified, Anda akan sulit. Ada waktunya para pengusaha ini tidak mampu lagi untuk mengelola perusahaannya yang sudah besar. Karena tidak punya pengalaman dalam mengelola bisnis yang besar. Nah disitulah kadang-kadang egonya, kalau egonya tinggi Mas Angga dan Rizka ini, maka dia akan tetap menjalankan perusahaan itu sendiri. Tapi saya bilang sama mereka, tinggalkan ego itu. Kita harus mencari orang yang tepat, tim yang tepat. Awalnya para direksi yang saya comot dari beberapa perusahaan asing itu dan perusahaan internasional yang besar, mereka bertanya ke saya, Pak Budi mau bawa saya kemana? Yuk kerja itu di sini, bagus itu. Apa itu perusahaannya? Agrinesia. Apaan tuh Agrinesia? Lalu tanya lagi, apa bisnisnya Pak? Kue, saya bilang. Ah kue. Saya kenal Pak Budi ini kan bantu UKM. Ini masih UKM ya Pak? Ini orang-orang yang kerja di Danone, di Indofood, di Coca-Cola, di Unilever. Yang gajinya sudah seperti itu. Tapi karena ada kesamaan visi, bersama-sama mau mengorbankan itu, membangun tim, akhirnya kita bisa mendapatkan mereka. Dengan mimpi yang besar, walaupun mulai dari UKM, tapi mereka bisa seperti ini. Dari yang cuma ratusan ribu bisa jadi triliunan, tapi karena punya mimpi yang besar, walaupun mulainya dengan yang kecil. Saya rasa mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.